Hai Sobat Spoiler dimanapun Anda berada, semoga sehat selalu dan dimurahkan rezekinya, amin. Telah lama Mimin menghilang, kali ini Mimin hadir untuk menyelesaikan alur cerita anime Chainsaw Man. Tak perlu banyak basa-basi, langsung saja kita tonton videonya. 1, 2, 3, masuk. Sebelumnya di part 2, Himeno yang berhasil dikalahkan oleh pengguna iblis ular kembali menggunakan sisa kekuatannya untuk menarik tuas yang ada di dada Denji. Seketika, Denji pun terbangun dan melawan kembali iblis pedang tersebut. Pertarungan mereka pun tak terhindarkan lagi. Beberapa kali mereka jual beli serangan. Iblis pedang juga sempat dibantu oleh beberapa anggotanya yang membuat Denji sedikit kesulitan. Denji pun mencoba menyandera anggota dari iblis pedang tersebut. Denji yang mengira iblis pedang tersebut telah menyerah ternyata terkecoh dan Denji berakhir dengan sebuah tebasan yang membuat Denji terpotong menjadi dua. Akhirnya manusia iblis pedang dan kawan-kawan berhasil memenangkan pertarungan. Di sisi lain, kita dibawa kembali ke dalam kereta api yang dinaiki Makima. Ternyata Makima berhasil hidup kembali dan menyerang orang-orang yang telah menyakitinya. Belum diketahui kekuatan seperti apa yang dimiliki oleh Makima. Selanjutnya memperlihatkan kelompok manusia iblis pedang yang ingin membawa pergi tubuh Denji. Belum sempat mereka membawanya ke dalam sebuah mobil, satu persatu anggota mereka meledak seketika yang membuat mereka panik tak karuan. Singkat cerita, ternyata kejadian ini ulah dari kemampuan yang dimiliki oleh Makima. Kekuatan Makima ini sama seperti santet yang ada di negeri kita, yaitu membunuh tanpa menyentuh. Sungguh mengerikan. Pada akhirnya kelompok mereka hanya menyisakan iblis pedang dan iblis ular. Ketika mereka hendak membawa Denji kembali, Kobeni dari kejauhan datang untuk menyelamatkan Denji. Pertarungan mereka pun tak terhindarkan lagi. Disinilah kita baru melihat kemampuan Kobeni yang sebenarnya, di mana gerakannya begitu lincah dan permainan senjatanya begitu lihai, yang pada akhirnya iblis pedang dan iblis ular dipukul mundur. Denji pun berhasil diamankan oleh Kobeni. Ternyata bangkitnya kekuatan Kobeni didasari oleh kematian Arai yang telah melindunginya dari serangan lawan. Selanjutnya kita diperlihatkan Makima yang bertemu dengan Madoka, salah satu anggota di divisi Devil Hunter. Madoka mengatakan semua yang ada di divisi khusus telah tertembak dan hampir semuanya tertembak. Ternyata penyerangan kali ini menargetkan divisi khusus. Madoka juga menyampaikan bahwa keempat divisi khusus akan disatukan menjadi satu dan yang akan memimpinnya ialah Makima itu sendiri. Akhir percakapan, ternyata Madoka mengundurkan diri sebagai Devil Hunter dengan alasan di divisi khusus semakin menyeramkan karena pilihannya hanya dua, kalau tidak berhenti ia mati. Berikutnya kita dibawa ke sebuah rumah sakit yang mana di sana Aki sedang menjalani proses penyembuhan pasca serangan sebelumnya. Aki juga bertanya kepada Denji siapa saja yang masih hidup. Denji pun menjawab Kobeni dan pria berkacamata. Seketika Aki pun menjadi syok karena secara tidak langsung Himeno rekan kerjanya sekaligus senpai telah meninggal.
Denji dan Power pun pamit dengan alasan Makima telah memanggil mereka. Aki yang tinggal sendirian terdengar menangis sejadi-jadinya. Denji yang ingin kembali karena komiknya tertinggal merasa itu adalah hal yang wajar, sedangkan dia merasa aneh kepada dirinya sendiri karena dengan semua yang telah terjadi ia tidak bisa menangis. Ia pun mengira hati nuraninya sudah tidak ada lagi karena sudah menjadi setengah iblis. Setelah itu, anggota dari Divisi 4 Kyoto, utusan Makima, datang menjenguk Aki. Di sini kita belum tahu apa maksud dari tujuan mereka. Sedangkan Denji dan Power yang telah bertemu Makima diajak menemui seorang pria parubaya. Terungkap pria parubaya ini bernama Kishibe, dan Kishibe jugalah yang akan melatih Denji dan Power agar menjadi lebih kuat lagi. Di awal pertemuan mereka ini, Kishibe menanyakan 3 pertanyaan. Setelah Denji dan Power menjawab semua, Kishibe sedikit puas mendengar jawaban dari mereka. Setelah Makima pergi dari hadapan mereka, Kishibe langsung menguji kekuatan Denji dan Power. Akan tetapi, Kishibe terlalu kuat bagi mereka. Alhasil, mereka berdua tumbang di hadapan Kishibe. Melihat mereka sudah tidak berdaya, Kishibe mengeluarkan sekantung darah dan meminumkannya kepada mereka berdua. Tak lama, mereka pun kembali bangkit. Itulah perbedaan mereka dengan manusia. Dengan hanya meminum darah, mereka bisa kembali sehat seperti sedia kala. Pelatihan ronde kedua dimulai kembali. Power dan Denji yang kali ini mencoba untuk bekerja sama, pada akhirnya juga dibuat tak berdaya oleh om-om pemabuk ini. Mereka bersimbah darah di tangan Kishibe. Kembali ke rumah sakit, ternyata maksud dari anggota Divisi 4 itu untuk melihat kemampuan iblis dari Aki dan kesiapannya dalam menjadi Devil Hunter divisi khusus. Ternyata kemampuan iblis serubah Aki sudah tidak bisa digunakan lagi dan para penasihat itu menyarankan untuk menjalin kontrak dengan iblis baru. Setelah menjelaskan semuanya, mereka pun pergi. Tak lama setelah itu, seorang perempuan datang menjenguk Aki. Belum diketahui siapa perempuan ini, akan tetapi Aki yang melihatnya dibuat sangat terkejut. Keesokan harinya, Kishibe datang ke kediaman Denji dan Power. Mereka berdua telah menyiapkan beberapa rencana untuk mengalahkan Kishibe. Beberapa kali serangan kejutan dilancarkan kepada Kishibe, yang pada akhirnya mereka kalah untuk kesekian kalinya. Di sisi lain, Aki sudah bersama kedua orang penasihat Devil Hunter. Mereka terlihat berada di suatu tempat yang masih belum diketahui tempat apa tersebut. Di sela-sela perjalanan itu, Aki membayangkan kejadian kemarin. Ternyata wanita yang mengunjunginya itu adalah adik dari Himeno. Adik Himeno tersebut memberikan kumpulan surat-surat yang ia terima dari Himeno, dan ia ingin Aki membacanya. Ternyata isi surat tersebut menceritakan keadaan ayahnya, dan yang membuat Aki terkejut, di sana tertulis bagaimana cara bisa mengeluarkan Aki dari asosiasi Devil Hunter ini. Cerita pun kembali ke masa sekarang. Ternyata tempat yang mereka telusuri ini merupakan tempat iblis berada. Disinilah mereka mencoba untuk menjalin kontrak dengan para iblis. Aki pun disuruh masuk ke sebuah ruangan agar bisa menjalin kontrak dengan iblis baru. Belum diketahui iblis seperti apa yang akan menjalin kontrak dengan Aki kali ini, setelah sebelumnya iblis surba tak lagi bersamanya. Ternyata iblis yang akan ditemui Aki adalah iblis masa depan. Perlahan Aki masuk ke dalam ruangan tersebut. Dengan sedikit dag-dig-dug, Aki akhirnya bertemu iblis masa depan.
Ternyata iblis masa depan terlihat konyol dan ceria. Aki yang tidak ingin berlama-lama langsung mengutarakan keinginannya untuk menjalin kontrak dengan iblis masa depan. Akan tetapi, iblis masa depan memberikan sebuah syarat, yaitu ia ingin melihat masa depan Aki terlebih dahulu. Iblis itu meminta Aki untuk memasukkan kepalanya ke dalam perutnya tersebut. Karena dengan begitu, sang iblis dapat melihat masa depan Aki. Setelah selesai, iblis tersebut tertawa terbahak-bahak bahwa ia akan memberikan satu syarat lagi, bahwa ia akan tinggal di mata sebelah kanan Aki. Dengan begitu, ia akan meminjamkan kekuatannya. Iblis masa depan juga mengatakan bahwa Aki akan mati dengan sangat mengerikan. Aki yang mendengar itu menjadi sedikit terkejut. Ketika iblis ingin menceritakan bagaimana ia akan mati, Aki pun menghentikannya dan berkata bahwa ia tak peduli bagaimana cara ia akan mati, asalkan ia bisa membunuh makhluk yang ia incar. Kembali ke rombongan Denji yang mana mereka sedang dalam pelatihan di bawah naungan Kishibe. Seperti biasanya, mereka terlihat sangat babak belur. Akan tetapi kemampuan mereka sudah jauh sangat meningkat. Kishibe juga mengatakan bahwa besok mereka akan mencoba pertarungan asli. Mereka akan menangkap wanita ular dan manusia pedang samurai. Di sebuah gedung, kelompok manusia ular bersama manusia pedang telah merencanakan sesuatu di mana mereka mempunyai pasukan zombie untuk menyambut para devil hunter yang mencoba masuk ke dalam gedung tersebut. Singkat cerita, semua telah berkumpul untuk melakukan misi penyergapan manusia ular dan manusia pedang samurai. Misi ini dipimpin langsung oleh Kishibe selaku ketua divisi khusus 4. Kishibe juga menjelaskan bahwa para anggota divisi 4 ini hampir semua bukanlah manusia. Ada majin hiu, majin kekerasan, iblis laba-laba, iblis malaikat, dan masih ada lagi anggota aneh lainnya. Kembali ke pertarungan, ternyata Aki berhasil menemukan manusia ular. Pertarungan ulangan pun tak terhindarkan lagi. Ternyata manusia ular kali ini menggunakan iblis dari Himeno. Seketika Aki pun terlihat terkejut. Beberapa kali serangan demi serangan bisa dihindari oleh Aki. Karena kali ini ia bisa melihat masa depan untuk beberapa saat. Karena iblis masa depan telah bersemayam di mata kanannya. Akan tetapi lama menghindar, Aki pun berhasil ditangkap dan Aki dicekik dengan kuat oleh mantan iblis Himeno. Lama tercekik, Aki pun membayangkan semua kenangan bersama Himeno. Setelahnya, entah bagaimana Aki pun berhasil terlepas dari cekikan itu. Tak lama, mantan iblis Himeno tersebut memberikan sesuatu. Ternyata itu sebuah rokok yang bertuliskan, "Balas dendam itu mudah." Pertarungan pun kembali dimulai. Kali ini Aki mengetahui rahasia dari kekuatan iblis hantu. Ternyata iblis hantu merasakan kekuatan seseorang dari rasa takut. Sedangkan Aki kali ini tak lagi ada rasa takut. Yang pada akhirnya Aki pun berhasil dengan mudah menebas kepala iblis hantu. Seketika Sawatari si iblis manusia ular menjadi terkejut. Dalam keterkejutannya, ternyata Kobeni sudah berada di belakang manusia ular ini, yang membuat iblis ular tak berkutik. Kobeni yang sudah siap untuk menyerang, ternyata diperingati oleh Aki agar jangan membunuhnya dulu. Di sisi lain, Denji dan Power yang menuju ke lantai atas dihadapkan dengan segerombolan zombie. Denji yang memperingati Power agar tidak ketahuan malah bersemangat untuk menyerang. Denji yang tak bergeming meninggalkan Power dan menuju lantai berikutnya. Di lantai berikutnya, ternyata Denji telah ditunggu oleh manusia pedang. Pertarungan pun tak terelakkan. Jual beli serangan tersaji di pertarungan kali ini.
Saking serunya pertarungan mereka, mereka pun terlempar sampai di atap sebuah kereta api yang sedang berjalan. Tak banyak bicara, pertarungan mereka pun terus berlangsung. Pertarungan mereka pun sampai ke dalam kereta tersebut. Denji yang mencoba melindungi manusia yang ada di sana harus rela kehilangan lengan kirinya. Tak lama setelahnya, manusia pedang juga memotong lengan kanannya. Denji yang tak lagi mempunyai kedua lengannya masih saja terus melakukan perlawanan, yang pada akhirnya gergaji yang ada di kepala Denji juga ikut retak dan pecah berkeping. Manusia pedang yang merasa sudah menang, tiba-tiba tubuhnya pun terbelah menjadi dua. Ternyata Denji memindahkan kekuatan gergajinya ke kaki sebelah kanannya. Tanpa disadari manusia pedang, ia terkena serangan dari Denji. Dengan ini, Denji memastikan kemenangannya. Singkat cerita, mereka mengikat manusia iblis pedang dan menyiksanya sampai puas sebelum diserahkan kepada pusat keamanan Devil Hunter. Sementara itu, Sawatari si iblis ular mati bunuh diri. Dengan semua yang telah terjadi, berakhirlah season 1 dari serial anime Chainsaw Man ini. Akhir kata Mimin undur diri, salam spoiler.